Selamat hari Minggu. Selamat masuk di bulan yang baru saudara, di bulan Juni yang luar biasa. Saya percaya ada berkat-berkat yang baru di bulan ini buat saudara dan saya. Kita siapkan hati kita dan kita akan sama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat amat baik. Kami bersyukur buat bulan yang baru ini. Tuhan, apapun yang terjadi kami percaya kasih karunia-Mu selalu baru bagi kami, dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Inilah setiap kami siap untuk memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu dan belajar firman-Mu hari ini. Pakai setiap kami sesuai dengan kuat kuasa-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Penuhi tatamu, yes. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau Raja. Engkau berdaulat, Engkau Raja. Kami sembah Kau Yesus, kami muliakan Engkau. Yesus Tuhan adalah Raja, Kau Raja bagi hidupku. Kau yang bertata Tuhan, dan tiada yang seperti-Mu. Kau hebat, Kau ajaib. Mari sembah Dia, tinggikan Dia. Yesus Tuhan, Kau yang ditinggikan.
segala sesuatunya. Kami hidup karena kasih karunia-Mu, dan ini kami beri segala sesuatu yang kami miliki hari ini hanya untuk-Mu Tuhan. Sebab Engkau saja yang layak dipuji dan ditinggikan atas segala sesuatu Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Allah kita. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Woo. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Yes. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Yes, hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Woo! Tepuk tangan bersama saudara. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku terlalu percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Kau bukan mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagi-Mu di singkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaan-Mu. Di ujung jalanku tampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam.
tapak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Terima kasih Tuhan, kami tahu tujuan hidup kami. Semua dari Engkau, oleh Engkau, dan untuk Engkau sendiri. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu hari ini. Di bulan yang baru ini aku percaya bahwa ada sesuatu yang baru yang Tuhan taruhkan. Kuasa Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya melawat setiap orang yang sama-sama beribadah hari ini, baik di rumah, dimanapun mereka berada, juga yang di studio. Tidak ada yang tidak dilawat oleh Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus sebebas-bebasnya pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini dalam tangan Tuhan, agar hanya nama Yesus yang dipermuliakan. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Yang percaya dan siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Hari ini kita akan belajar dalam tema besar rock di seluruh Indonesia, juga di seluruh dunia, yaitu communication. Communication atau dalam bahasa Indonesianya adalah komunikasi. Haleluya. Tahun ini adalah the year of emerging leaders. The year of emerging leaders. Tahun dimana ada banyak pemimpin-pemimpin baru yang ditampilkan oleh Tuhan. Saya percaya bukan instan, tetapi sudah dipersiapkan oleh Tuhan lewat masa dan waktu yang sudah memberikan respon yang benar dalam pembentukan, sehingga tahun ini mereka muncul sebagai pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Dan saya mau kasih tahu, engkau dan aku dipanggil sebagai pemimpin. Pemimpin itu hidupnya sangat berbeda. Saya percaya dalam waktu yang sulit sekalipun, di tengah-tengah pandemi ini, pemimpin-pemimpin yang hebat itu sedang dihasilkan. Amin. Sebab segala sesuatu yang hebat itu tidak dihasilkan dari sesuatu yang mudah, tetapi dari hal-hal yang malah sulit, saudara. Nah, dalam menjadi pemimpin, salah satu hal yang dibutuhkan tentu adalah juga komunikasi. Sama-sama katakan sama saya, komunikasi. Kenapa komunikasi penting? Saudara, memimpin itu bicara membangun hubungan. Dan setiap hari sebenarnya kita juga sedang membangun hubungan. Dan dalam membangun hubungan, komunikasi sangat amat penting. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang selalu membutuhkan hubungan. Dan tentu tidak bisa terjalin hubungan jika tidak ada komunikasi. Tanpa komunikasi, hubungan tidak bisa terjalin. Jadi di dalam hubungan, komunikasi itu sangat penting. Keberhasilan suatu hubungan adalah dari komunikasinya. Keberhasilan suatu hubungan sangat ditentukan oleh komunikasi. Bahkan keberhasilan suatu pekerjaan sangat juga ditentukan oleh komunikasi. Itu sebabnya orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik dan benar biasanya mencapai kesuksesan yang lebih banyak daripada orang yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang dapat berkomunikasi dengan baik lebih banyak mencapai keberhasilan di dalam hidupnya. Nah, kita akan belajar komunikasi. Siap saudara? Sebelum saya menjadi pendeta, saya juga adalah sarjana komunikasi. Tapi saya percaya hari ini tidak ada yang kebetulan, dan kita sama-sama mau belajar. Apa itu komunikasi? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, komunikasi dicatat sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kemudian ada juga yang mendefinisikan komunikasi sebagai aktivitas penyampaian informasi, baik itu ide, gagasan, ataupun pesan kepada pihak lain. Jadi kalau saudara perhatikan, tujuan dari komunikasi itu adalah supaya pesan yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik. Perhatikan, pesan yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik, dapat dimengerti, dapat diterima dengan baik. Nah, itu pengertian komunikasi secara umum. Ya tentu sebagai anak Tuhan, kita bukan hanya belajar komunikasi secara umum, tetapi kita harus belajar dari Tuhan, amin. Kita harus belajar dari Alkitab. Masa sih Bu? Apakah Alkitab mencatat tentang komunikasi? Nah, hari ini saya berkata bahwa kita akan belajar komunikasi. Kenapa? Karena komunikasi sangat penting dalam membangun hubungan. Saya percaya suami istri yang membangun komunikasi dengan sangat baik sesuai dengan firman Tuhan akan bertahan sampai selama-lamanya.
Begitu juga dengan segala pekerjaan yang kita lakukan hari ini. Jika kita dapat mengerti apa komunikasi yang baik dan tepat sesuai dengan firman Tuhan, saudara, dunia bisa mengajarkan dengan luar biasa. Tetapi firman Tuhan lebih lagi luar biasa. Orang-orang yang hidupnya berdasarkan firman Tuhan, pencapaiannya jauh lebih hebat daripada orang dunia. Itu sebabnya hari ini kita akan lihat apa kata Alkitab tentang komunikasi. Yuk kita baca. Alkitab itu luar biasa sekali. Alkitab mencatat dan mengatur segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya saudara dan saya harus belajar merenungkan sehingga bisa melakukannya. Kolose 4 ayat 6. Kita sama-sama baca. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sekali lagi Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Perhatikan. Alkitab mencatat, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Haleluya, dahsyat. Perhatikan Kolose 4 ayat 6, saudara. Hendaklah, di situ dikatakan hendaklah kata-katamu senantiasa. Senantiasa itu berkata terus-menerus, continuously, bukan cuma satu kali, dua kali, tetapi setiap kata, setiap saat, setiap waktu, terus-menerus, konsisten, bukan angin-anginan, harus senantiasa stabil. Haleluya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Kita akan belajar dua hal. Konsistensi adalah kunci keberhasilan pekerjaan. Jadi selalu kalau dalam firman Tuhan, Tuhan selalu berbicara tentang selalu, terus menerus. Bukan cuma sekali, dua kali, tetapi konsistensi harus ada. Karena orang-orang yang konsisten terus melakukan apa yang baik yang harus dikerjakan akan berhasil dalam hidupnya. Orang-orang yang tidak konsisten biasanya tidak akan berhasil dalam apa yang dia kerjakan. Dan di situ dikatakan, jadi ingat dulu saudara bahwa saudara dan saya harus konsisten. Konsisten apa? Hendaklah kata-katamu senantiasa. Yang pertama, penuh kasih. Full of love, penuh kasih. Artinya penuh cinta. Tuhan perintahkan kalau bicara harus penuh kasih. Motivasinya adalah kasih. Motivasi yang menggerakkan kita berbicara adalah kasih. Ada banyak orang tuh ngomong cuma ngomong aja. Makanya dibilang lidah tak bertulang. Enak aja kalau ngomong. Kalau ngomong itu tidak ada sesuatu yang positif yang dikatakan. Dikatakan oleh Tuhan yang pertama hari ini, bicara harus penuh dengan kasih. Bilang kanan kirimu penuh kasih. Apa sih penuh kasih, Bu Virgi? Ada banyak orang bicara tetapi tidak ada kasih di dalamnya. Kasih adalah sebagai penggerak segala sesuatu yang kita kerjakan hari ini. Sebab kasih adalah Allah. Allah adalah kasih. Apapun yang kita kerjakan hari ini harus dengan kasih. Kelihatannya sepele, tetapi ini penting. Saudara, waktu Tuhan berbicara tentang bagaimana kita harus berkomunikasi atau kita berkata-kata, sesungguhnya Tuhan sedang bicara di Kolose. Kalau kita mundur sedikit, Kolose 3. Saya suka sekali ini, Kolose 3. Ya, saya suka semua ayat-ayat yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Orang yang mencintai firman Tuhan, hidupnya berbeda. Saudara, kita lihat sebentar. Kolose 3 itu dari ayat 5 sampai ayat 17 bicara tentang manusia baru. Jadi sebelum dikatakan hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, memang Tuhan sedang bicara tentang manusia baru. Haleluya. Berapa banyak dari kita yang adalah manusia baru? Artinya Tuhan sedang bicara bagaimana menjadi manusia Kristus. Bagaimana orang-orang yang sudah bertobat, yang sudah hidup di dalam Tuhan, menjadi manusia baru, yaitu manusia Kristus, yang tidak lagi menggunakan manusia lama, tetapi menjadi manusia baru. Kita ini sudah bertobat, amin. Sudah bertobat, sudah jadi manusia baru. Jadi cara bicaranya juga harus beda. Haleluya. Saya sudah katakan tadi bahwa komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam hubungan. Kenapa orang gagal dalam hubungan, gagal dalam memimpin, gagal dalam hidupnya? Ada banyak juga dikarenakan komunikasi yang salah. Dan hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, hendaklah kata-katamu senantiasa terus-menerus penuh kasih. Penuh kasih. Waktu
Waktu Tuhan katakan Kolose 4, sebelumnya Kolose 3 itu bicara tentang manusia baru. Lalu setelah bicara manusia baru, perhatikan ayat 16, maaf ayat 18 maksud saya, sampai ayat 25, Kolose 3, 18 sampai 25 itu bicara hubungan. Haleluya, hubungan antara, di situ dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai bapa, jangan sakiti hati anakmu. Kemudian dikatakan juga, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Hai hamba, taatilah tuanmu, tuan yang bengis sekalipun. Di situ Tuhan sedang mengatur tentang hubungan. Terus sampai di ayat 23, ayat yang begitu sering juga kita baca. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Kolose 3 ayat 23. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi hari itu Tuhan sedang mengajar kita bagaimana untuk menjadi manusia baru. Bahwa manusia baru itu hubungannya juga sudah berbeda. Dia membangun hubungan dengan baik dengan suami, istri. Dan di situ dikatakan, lakukanlah itu semua seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Haleluya. Jadi waktu Tuhan ajar kita Kolose 4 ayat 6, sebenarnya itu Tuhan sedang mengajar juga tentang manusia baru. Bagaimana menjadi manusia baru. Kemudian orang-orang yang sudah menjadi manusia baru, cara hidupnya tentu beda. Totalitas, excellent, dia melakukan dengan segenap hati. Dia membangun hubungan itu dengan segenap hati, dengan benar, sehingga Tuhan dipermuliakan. Dan akhirnya sampailah kepada Kolose 4. Itu adalah pesan-pesan terakhir yang wajib saudara dan saya lakukan. Dan ayat 6 itu dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus menjawab kepada setiap orang. Sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Yes, penuh kasih. Saudara dan saya sudah manusia baru. Saya mau tanya dulu, apakah saudara sudah manusia baru? Manusia baru, manusia dewasa di dalam Kristus bicara tidak asal-asalan lagi. Yang pertama, penuh dengan kasih. Yang menggerakkan adalah kasih. Berbicara harus sopan, harus serius. Bilang kanan kirimu, serius. Nah, ini komunikasi. Orang yang kalau ngomong gak pernah serius gak berhasil dalam hidupnya, betul. Ngomong tuh harus serius. Ada orang yang sudah tua, tapi saya tuh lihat masih aja, ya sudah 20 ke atas, 30. Kalau ngomong tuh gak bisa serius. Lebih banyak bercandanya daripada serius. Tuhan bilang, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Yang menggerakkan adalah kasih. Kalau yang menggerakkan adalah kasih, kita lakukan semua karena kita mengasihi dia. Saudara terkasih, ada orang-orang tertentu yang sengaja, dia tahu bagaimana harus berkata-kata dengan benar, tetapi dia pilih untuk mengatakan yang gak baik. Kenapa? Enak aja, kesenangan nanti dia kalau saya ngomongnya baik. Ada lagi yang bilang sengaja saya, biar dia tahu rasanya. Hey, Tuhan tahu motivasi kamu. Makanya ada banyak orang gak dapat berkat hari ini, karena Tuhan tidak bisa ditipu. Sekali lagi, Tuhan tahu motivasi kita. Melakukan dengan kasih itu harus semuanya dengan kasih. Motivasinya harus dengan kasih, saudara yang terkasih. Yaitu melakukan karena kita mengasihi dia. Kata-kata harus penuh dengan kasih. Saudara terkasih, Kolose 3 ayat 23 tadi berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sepenuh hati. Perhatikan kata-kata yang kamu sampaikan. Kata-kata yang penuh kasih. Pikirkan dulu apa yang mau kau katakan. Jangan ngomong baru mikir. Ada banyak orang bicara baru mikir, nyesal kemudian. Kata-kata itu tidak bisa ditarik kembali. Saudara, itu sebabnya perlu untuk saudara dan saya perhatikan kata-kata yang kamu sampaikan. Ada orang yang tahu kok bagaimana berkata-kata, bagaimana harus berkata-kata dengan baik, tetapi sengaja melakukannya supaya orang tersebut kesal, menderita, dan sebagainya. Ini jahat. Menegur orang sekalipun, kita harus membangun. Pakailah kata-kata yang baik, yang membangun, kata-kata yang benar. Menegur orang sekalipun tuh kita harus membangun, saudara. Perhatikan Amsal 27 ayat 5. Amsal 27 ayat 5. Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saya juga kadang-kadang menegur orang. Dan pastikan ketika kamu menegur orang itu, kamu sedang membangun dia. Karena lebih baik teguran
teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Itu salah satu bentuk komunikasi di dalam kekristenan, yaitu yang digerakkan oleh kasih. Mulut kita ini punya kuasa, saudara. Hidup dan mati katakan dikuasai oleh lidah. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perhatikan sekali lagi. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Kalau dia bicara baik, maka yang terjadi adalah baik. Ketika dia bicara yang tidak baik, maka yang terjadi adalah yang tidak baik. Orang yang sering berkata, aduh kok hidup gini banget ya, aduh kok hidup susah sekali ya, maka hidupnya susah terus, saudara. Sebab hidup dikuasai oleh lidah. Ketika kamu berkata, kenapa ya suami saya jahat sekali, maka dia akan terus seperti itu. Bangunlah orang dengan kata-katamu. Tegur, tetapi dengan kasih, saudara. Bicara harus penuh dengan kasih. Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nah ini. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sekali lagi, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Haleluya. Saudara, jangan ada kata-kata kotor. Ada banyak orang di gereja beda, di luar beda. Sekali lagi, kata-kata harus diperhatikan. Dikatakan oleh Tuhan, biarlah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Ini komunikasi sangat penting sekali, saudara. Dalam membangun hubungan, dalam bekerja, dalam apapun yang kita kerjakan. Sebab komunikasi diperlukan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Haleluya. Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Mulut ini dipakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk memberkati. Tidak boleh ada perkataan kotor. Saya bersaksi, sekalipun saya marah, saya tidak mau memaki orang. Tidak boleh, saudara. Jangan sampai kehidupanmu di gereja berbeda dengan di luar sana. Perhatikan kata-katamu. Ada banyak orang ngomong baru mikir. Pikirkan dulu apa yang mau kau katakan. Sekalipun itu teguran yang sangat keras, jangan berkata-kata kotor, saudara. Tidak boleh, kita sudah menjadi manusia baru. Tinggalkan itu semua. Saya ini habis orang Batak, Bu. Jadi saya orangnya keras. Saya juga orang Batak. Orang Batak bisa bertobat. Amin. Orang mana lagi? Dari budaya-budaya lain bisa bertobat. Apa yang bisa mempertobatkan kita? Firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Saudara, sudah jadi manusia baru. Bicara jangan asal-asalan lagi. Bilang kanan kirimu, bicara jangan asal-asalan lagi. Jadilah dewasa dalam berkata-kata. Dan perlakukanlah dengan baik orang yang kau ajak bicara. Yesus berjumpa dengan wanita Samaria yang memiliki suami banyak, tetapi hari itu bukan suaminya. Yesus tidak jadi memandang rendah wanita itu. Yesus adalah komunikator yang begitu luar biasa. Yesus sanggup berkomunikasi baik personal maupun di tengah-tengah komunikasi massa yang besar dengan sangat amat baik. Haleluya. Yesus memperhatikan kata-kata yang dia katakan. Yesus memberikan kata-katanya dengan kasih, tidak asal-asalan, digerakkan oleh kasih. Sekalipun dia menegur dan membangun. Dan saudara, hari itu dengan wanita Samaria, sekalipun wanita itu bukan wanita benar, tetapi Yesus memperlakukannya dengan baik. Dia memandang matanya, saya percaya itu. Dia bukan bicara tapi matanya kemana, ngomongnya kemana. Bagaimana saudara berkomunikasi dengan baik adalah juga cara-cara yang penuh dengan kasih. Perhatikan orang yang kau ajak bicara. Ingat apa yang dia katakan. Jangan besok saudara nanya lagi, kamu tuh kemarin ngomong apa ya, kok saya lupa. Artinya kamu tidak dengan kasih. Yesus adalah komunikator yang sangat luar biasa. Dia menggunakan komunikasi-komunikasi yang begitu baik. Sekalipun wanita Samaria itu tidak baik, tapi Yesus memperlakukannya dengan kasih. Itu yang harus saudara dan saya lakukan. Ada banyak mungkin dari kita yang berkata, saya malas ngomong sama dia. Lihat mukanya aja saya udah kesel. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Kata-kata penuh kasih bukan cuma didorong oleh motivasi kasih, tetapi juga kata-katanya itu harus membangun. Bukan kata-kata kotor, dan juga cara untuk berkomunikasi. Perhatikan, amin. Saya terbiasa memandang orang yang saya ajak untuk berbicara, lalu saya mengingat apa yang dia katakan. Itu artinya saudara memberikan perhatian. Itu artinya saudara berkomunikasi. Kalau kamu membangun komunikasi seperti ini dengan istrimu,
dengan suamimu, saya yakin pernikahan kalian akan sangat amat luar biasa. Tetapi yang sering terjadi adalah ketika istri bicara, mungkin suami sedang main game, atau suami lagi bicara, istri sedang belanja online, sehingga tidak terjalin komunikasi seperti yang Tuhan mau. Alkitab mencatat bagaimana berkomunikasi. Maka hari ini dalam tema komunikasi, mungkin kelihatannya ini tema dunia, tetapi ini yang Alkitab ajarkan. Sebab dalam membangun hubungan, saudara perlu berkomunikasi, dan saudara perlu diajar oleh Alkitab bagaimana berkomunikasi. Yes, yang pertama, berkata-kata senantiasa harus penuh kasih. Orang tua kepada anak, lakukan komunikasi seperti yang Tuhan ajarkan. Anak kepada orang tua, lakukan seperti yang Tuhan ajarkan. Saya percaya kalau ini yang kita lakukan, maka hubungan kita akan sangat amat luar biasa. Pemimpin kepada bawahan, lakukan juga dengan baik. Bawahan kepada atasan, juga lakukan dengan baik. Jangan waktu ada atasan kamu iya pak, siap. Tapi nanti kalau dia sudah tidak ada, lain di mulut, lain di hati. Ada banyak orang bilang begini, sebenarnya mulut saya aja yang jelek, hati saya sih bagus. Apa yang keluar dari mulut, keluar dari dalam hati. Jadi yang pertama, perhatikan, yuk kita berkomunikasi dengan cara yang Tuhan ajarkan. Yaitu yang pertama, penuh kasih. Sekali lagi, penuh, full of love. Haleluya. Kalau bicara itu harus penuh kasih. Haleluya. Ada banyak orang ngomong, sehari bisa 15.000 kata, tapi gak tahu kata-kata yang diucapkan itu apa. Tetapi Alkitab mengajarkan, berkata-kata harus penuh dengan kasih. Motivasinya adalah kasih. Jangan sengaja mengatakan, kamu tahu kok ngomong baik, tapi kamu bilang, ya udahlah, saya sengaja. Saya tahu sih gimana menjawab dia, tetapi saya sengaja. Itu jahat, itu tidak punya motivasi kasih. Saudara gak akan lihat yang baik dalam hidup saudara. Hari ini bertobat, sebab Tuhan katakan, jadilah manusia baru. Orang yang sudah jadi manusia baru, kata-katanya juga berbeda. Amin. Orang yang sudah dewasa dalam Kristus tidak lagi berkata-kata sembarangan, asal-asalan, kotor, tetapi kata-katanya penuh kasih, membangun. Sekalipun menegur, dia membangun. Sebab motivasinya selalu dikerjakan dengan kasih. Menatap orang yang tidak layak dikasihi pun, dia memperlakukan layaknya orang yang dikasihi. Seperti Tuhan sedang berbicara dengan wanita Samaria. Ketika Yesus berjumpa juga dengan wanita pelacur, di situ dikatakan pelacur yang sangat terkenal di kota itu. Yesus memperlakukan komunikasi dengan baik. Jadi hari ini ikutilah teladan Yesus, sebab Yesus adalah teladan buat kita, bukan yang lain, tetapi Yesus. Nah yang kedua, kemudian dikatakan di situ adalah, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Lalu dikatakan, jangan hambar. Haleluya. Perhatikan, hendaklah kata-katamu penuh kasih, jangan hambar. Bilang kanan kirimu, jangan hambar. Kamu tahu itu hambar apa? Kalau bahasa Inggrisnya King James Version, ada garamnya, harus ada garamnya. Ada orang ngomong gak ada isinya, you know that? Haleluya. Kalau yang tersinggung, puji Tuhan, haleluya. Ada orang tuh ngomong banyak tapi gak ada isinya. Tuhan bilang, hendaklah kata-katamu dalam berkomunikasi, satu, penuh kasih. Kedua, jangan hambar, harus ada garamnya. Lebih baik gak usah bicara daripada tidak ada isinya. Yes, haleluya. Ngomong sana sini, akhirnya saudara gosip, menjelekan orang. Di sini nggak ada. Puji Tuhan. Saudara, berkomunikasi itu ada jalur-jalurnya yang diajarkan Tuhan, yaitu harus jangan hambar. Sekali lagi, jangan hambar, harus ada garamnya, harus ada isinya. Yesus tidak pernah berkata-kata tuh kemudian, ngapain ya tadi saya ngomong begitu? Enggak. Yesus dikatakan mengajar dengan kuasa. Kita lihat dulu sebentar. Matius 7 ayat 29. Yesus berkomunikasi dengan luar biasa. Belajar komunikasi, belajar dari Yesus. Sangat amat dahsyat. Personal communication dia bisa. Mass communication yang banyak bisa banget. Kenapa? Kita lihat karena kata-katanya juga gak hambar. Matius 7 ayat 29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Kata-kata Yesus semuanya penuh kuasa. Kenapa? Karena Yesus berkatakan firman. Haleluya. Gak usah ngomong kalau yang diomongin tidak ada isinya. Kebohongan, tidak benar. Yang Yesus katakan adalah kebenaran. Itu sebabnya dia mengajar kalau bicara itu powerful. Haleluya. Dengan kuasa. Sudah jadi manusia baru Bapak Ibu. Jangan lagi kalau ngomong itu yang gak penting diomongin.
yang bukan kebenaran dibicarakan, yang tidak baik diomongin. Kata Tuhan begini, saya ingat, segala sesuatu yang diperbuat mereka yang tidak baik dibicarakan pun jangan di antara kamu. Saudara, sebagai orang percaya yang sudah lahir baru, ada cara-cara komunikasi yang Tuhan ajarkan. Jangan hambar. Jadi jangan hambar yang pertama adalah harus ada isinya. Jangan tidak ada isinya. Apa dong Bu? Makanya saudara mesti baca firman supaya tahu bagaimana berkata-kata. Haleluya. Orang yang tahu firman Tuhan, kata-katanya selalu ada isinya. Keren gak saudara? Saudara mau ngomong sama orang yang gak ada isinya, ngalor ngidul kemana-kemana, ketawa ketiwi, tapi gak ada isinya. Manusia baru kata Tuhan, tidak lagi seperti itu. Bilang kanan kirimu, kamu manusia baru. Kamu dewasa di dalam Tuhan. Orang dewasa dalam Tuhan, kata-katanya sudah berbeda. Haleluya. Kamu udah bukan anak-anak lagi yang ngomong nggak ada artinya. Tetapi harus ada isinya, harus ada artinya, harus membangun, harus memotivasi, haruslah kebenaran, yaitu firman Tuhan. Tuhan katakan, firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 4 ayat 11. Kita baca bersama 1 Petrus 4 ayat 11. 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, jadi jangan pikir di dalam kekristenan tidak ada peraturan. Ada. Dan Tuhan ada di sorga untuk menyaksikan dan menghitung apa yang saudara dan saya hari ini katakan. Sebab kata Tuhan Yesus, apa yang kamu katakan akan dipertanggungjawabkan pada hari akhir nanti. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Maksudnya begini, orang kalau bicara harus isinya firman Allah. Seperti layaknya orang sedang menyampaikan firman, tidak asal-asalan, tidak kosong, tetapi ada isinya, yaitu kebenaran. Kalau sama anak-anak kita ngomong begitu, begitu juga. Dengan suami kita, iya begitu juga. Dengan istri kita, iya harus seperti itu. Karena firman Tuhan berkata, jika ada orang berbicara, siapa yang hari ini mau berbicara? Ya iya Bu, setiap menit kita bicara. Iya, listen. Kalau kamu mau bicara, kamu harus seperti orang yang menyampaikan firman. Haleluya. Itu diatur oleh Alkitab. Itu sebabnya Yesus berkata, setiap kata-kata akan dipertanggungjawabkan. Jadi hati-hati. Komunikasi yang benar sesuai Alkitab, jangan hambar. Jangan hambar itu adalah jangan tidak ada isinya, harus ada. Apa isinya Bu? Kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran. Pastikan yang kau sampaikan bukan kata-kata kosong belaka, tetapi ada isinya, yaitu kebenaran Tuhan, sehingga orang yang mendengar pasti dibangun. Haleluya. Apa yang dikatakan adalah firman Tuhan. Yesus berkuasa kata-katanya, karena yang dikatakan adalah firman Tuhan. Dan dia digerakkan oleh Roh Kudus, dia digerakkan oleh kasih. Wah, bisa bayangkan kalau hari ini Yesus masih ada di dunia ini, kamu bertemu sama dia pasti belum ngomong aja saudara sudah wow. Ya, orang yang bicaranya bagus, benar, mantap, komunikasi oke. Itu kalau dia ngomong orang dengar. Pernah gak saudara melihat orang lagi ribut, lagi rame, terus ini orang tampil dan dia baru ngomong, orang langsung shh, diam. Luar biasa. Seperti itu harusnya saudara dan saya. Tapi ada, saya pernah lihat orang sudah sampai diam, shh, diam, hey dengar, diam. Nobody listen to him or her. Gak ada yang dengerin dia. Kenapa? Yuk belajar komunikasi, penuh kasih. Sebab apa yang keluar dari mulut emang dari sini. Kalau di sini bagus, sininya bagus. Sini gak bagus, mesti sini gak bisa bikin bagus. Tuhan udah bilang, pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak mungkin pohon yang tidak baik bisa menghasilkan buah yang baik. Nonsense, gak mungkin. Kalau di sini kamu baik, di sini kamu baik, kamu keluar akan baik. Haleluya. Saudara terkasih, jadi jangan hambar. Maka itu dikatakan oleh firman Tuhan, biarlah kata-kata Kristus, perkataan Kristus diam di antara kamu. Haleluya. Yang harus saudara ikuti adalah seperti Kristus berkata-kata, firman Tuhan. Hari ini belajar manusia baru. Kamu bukan manusia lama sayang. Jangan lagi berbicara dengan sembarangan, dengan asal-asalan. Gak apa-apa orang bilang, serius amat kalau ngomong. Yes, saya percaya Yesus kalau ngomong itu serius. Jadi jangan hambar yang pertama adalah ada isinya. Jangan sampai kau katakan malah kata-kata yang tidak membangun, yang tidak baik, yang bukan kebenaran, tapi harus kebenaran. Sekali lagi apa? Harus kebenaran.
Saya lihat tetangga sebelah tuh digampar sama suaminya, padahal itu bukan kebenaran. Jangan katakan itu, sebab yang kamu katakan harus kebenaran. Itu namanya tidak hambar, saudara. Ayo saudara, kita sudah tua, amin. Bicara yang tidak penting tidak perlu. Bicara harus ada isinya. Saya selalu belajar untuk berpikir sebelum berbicara. Apakah ini penting? Kalau tidak, gak usah. Kadang-kadang kita juga sedang mempromosikan diri sendiri, sedang membanggakan apa yang kita lakukan. Hal-hal yang tidak perlu kita katakan, akhirnya dikatakan. Jagalah mulutmu, jagalah lidahmu, sebab hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya ingat dalam komunikasi ada yang namanya claps. Clear, loud, powerful speaking. Clear artinya jelas apa yang sedang dibicarakan. Haleluya. Mungkin di situ juga ada artikulasi, cara bicara. Ya, bernyanyi sama Tuhan itu juga bentuk komunikasi. Nyanyi yang benar. Inilah yang kurenungkan. Beda waktu saudara ngomong begitu dengan ini yang kurenungkan. Beda saudara. Haleluya. Komunikasi harus clear. Kemudian loud. Kedengaran, terdengar. Haleluya. Bicarakan, terdengar. Aku sayang sih sama kamu, istriku, tapi dalam hati. Loud. Aku menghormatimu, papa, mama. Aku mengasihimu. Speak that. Ada orang bilang gak usah diomongin lah bu, dalam hati. Kamu tahu Yesus gak pernah ajarin itu. Sebab komunikasi membangun hubungan. Waktu kamu ketemu papa kamu peluk dan kamu bilang I love you daddy, papa terima kasih. Tell him something. Gak usah pakai gengsi-gengsi. Dia juga dulu waktu saya masih kecil suka gampar saya. Berhenti berbuat tidak baik. Ngomong sama dia, papa, saya bangga jadi anak kamu. Terima kasih udah jadi papa saya. Puji. Bilang sama mama kamu, thank you mom. You know, I love you mom. Mungkin kadang saya gak ngomong ma, tapi kamu tahu ma, hari ini saya mau bilang, bangun hubungan dengan komunikasi saudara. Jangan bilang dalam hati saja. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan itu. Tapi Yesus mengajar, katakanlah dengan penuh kasih. Jangan hambar. Jangan cuman ya oke mam, ya mam, no. Ayo belajar jadi orang dewasa. Pilih. Menjadi tua itu natural. Orang pasti akan tua. Tapi menjadi dewasa adalah pilihan saudara dan saya. Jangan sudah tua tapi tidak pernah jadi dewasa. Haleluya. Jadi claps itu clear, loud, powerful. Jadi kamu tuh ngomong like you mean it, ngerti gak? Ngomong tuh diniatin. Haleluya. Saya suka kata-kata itu. Saya sering bilang kalau ngomong tuh mesti niat. Haleluya. Niat itu gini ya kalau ngomong ya. Misalnya saya berkata sama suami saya, sayang, lihat mata saya sayang banget sama kamu. Tahu gak aku sayang banget. You mean it. Ada banyak orang ngomong tuh gak ada hambar. Tahu hambar, ngomong cuma ya basa-basi. Tapi yang Tuhan ajarkan, ngomong like you mean it. You speak like you mean it. Powerful. Kamu benar-benar merencanakan apa yang kamu katakan. Haleluya. Bukan asal-asal, bukan kaleng-kaleng, tapi kamu benar-benar, wah ini orang dewasa. Yesus tuh seperti ini. Saudara dan saya harus seperti Yesus. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Mulai sekarang bertobat. Jangan lagi bicara yang gak ada isinya. Tadi dikatakan sebelum bicara Kolose 4 ayat 6, Tuhan sedang berbicara Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi waktu ngomong juga seperti untuk Tuhan. Kamu lakukan yang terbaik. Kamu katakan dengan segala kekuatan yang kamu miliki. Haleluya. Haleluya. Indah gak komunikasi seperti ini? Apakah hubungan akan dibangun dengan luar biasa gak kalau begini? Yes. Sama dengan ketika saudara minta maaf, bukan yang sorry. Itu hambar. Sayang atau dek, kak, maafin saya ya. Saya tahu saya salah. Speak like you mean it. Ngomong dengan niat. Benar-benar diniatin. Bahasa anak sekarang, niat banget. Iya, segitu niatnya ngomong. Setiap kata, ada berapa ribu kata yang kita katakan tiap hari. Perhatikan semuanya, jangan hambar. Satu kata pun gak boleh hambar. Wah, itu baru orang Kristen yang luar biasa.
Itu baru pengikut Yesus yang luar biasa. Gak boleh ada yang hambar satu word pun, satu kata pun gak boleh. Setiap kata harus ada isinya, yaitu kebenaran. Dan kamu mengatakannya dengan segenap hati. Engkau memperhatikan orang yang kamu ajak bicara. Demikianlah Yesus mengajari saudara dan saya. Lalu jangan hambar yang terakhir adalah tadi dikatakan kebenaran, artinya juga jangan menipu. Saya tambahkan ada 1 Petrus 3 ayat 10. Haleluya. 1 Petrus 3 ayat 10. Kita baca 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Jadi ingat, isinya harus ada, yaitu kebenaran, dan tidak boleh berbohong. Sebab orang yang mau melihat yang baik dari Tuhan, lidahnya tidak boleh menipu. Nah kemudian tidak hambar yang kedua, saya mencatat yang terakhir. Ada orang tuh hanya basa-basi. You know basa-basi? Basa-basi itu munafik, cuma ngomong aja, nyenengin orang aja, tidak ditepati. Tuhan bilang jangan hambar. Sekali lagi katakan pada dirimu sendiri, jangan hambar. Artinya jangan munafik, jangan tidak ditepati. Saya belajar menepati apa yang saya katakan. Amin. Kalau saya bilang yes, saya akan lakukan, saya akan lakukan. Saya bukan cuma kasih AS, angin sorga. Bukan cuma mau nyenangin orang, tapi saya pastikan saya akan melakukan apa yang saya katakan. Itu artinya jangan hambar. Ada orang-orang yang hambar kalau berbicara, tidak ditepati, bohong, basa-basi. Ini orang-orang anak-anak masih. Aslinya dia tidak mau melakukan apa yang dikatakan. Jadilah dewasa dalam berkata-kata. Lakukan apa yang kau katakan. Firman Tuhan katakan jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih dari itu, iblis. Saudara, iblis adalah bapa segala pendusta. Jadi orang-orang yang kalau ngomong hambar, pasti tahu siapa bapaknya. Tapi orang-orang anak Tuhan, semuanya akan berkata-kata dengan luar biasa, penuh kasih dan tidak hambar. Jangan hanya bikin senang orang, saudara. Itu tidak bertanggung jawab, itu hambar. Jadilah orang yang bertanggung jawab dalam komunikasi. Yesus tidak pernah basa-basi, betul? Yesus tidak pernah basa-basi. Iblis yang basa-basi. Sekali lagi saya katakan, Yesus tidak pernah basa-basi. Dia melakukan apa yang dia katakan. He meant it. Iblis yang bisa basa-basi, pendustaan, penipu. Yesus menepati apa yang dia katakan. Dia bilang, aku akan mati di kayu salib. Dia menepatinya. Maka itu berpikir benar sebelum berbicara. Jangan asal-asalan lagi. Jangan hambar. Sekali lagi, penuh kasih kata Tuhan yang pertama. Penuh kasih didorong oleh motivasi kasih. Perlakukan orang dengan benar, dengan kasih. Seperti Yesus bicara dengan wanita Samaria atau dengan wanita pelacur sekalipun, dia mengatakannya dengan penuh kasih. Gunakan kata-kata yang membangun. Jangan gunakan kata-kata kotor. Jangan pakai lagi kamu dan aku sudah manusia baru. Lalu jangan hambar. Harus ada isinya, yaitu kebenaran. Itu sebabnya kamu harus belajar firman, supaya kamu tahu bagaimana harus berkata-kata benar. Jangan ada kebohongan. Kemudian jangan hambar yang kedua adalah jangan basa-basi. Mulai hari ini stop. Gak usah basa-basi. Kalau kamu bilang iya, katakan iya. Jika kamu katakan iya, aku setia. Aku setia. Aku akan menepati. Aku akan menepati. Kepada anak sekalipun, saya belajar menepati janji saya kepada anak saya. Saya akan sangat merasa bersalah kalau saya tidak bisa menepatinya, dan saya akan minta maaf. Saudara, ayo jangan hambar. Berbicara seperti memang kau sangat ingin mengatakannya, sangat ingin, niat banget. Kamu memang benar-benar merencanakannya. Maka itu pikir sebelum bicara. Jangan bicara, baru pikir. Dan kalau Kolose 4 ayat 6 kita baca sekali lagi. Hendaklah kata-katamu senantiasa, ingat ya, bukan cuma 1-2 kali, senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga perhatikan, kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi intinya komunikasi yang luar biasa ini adalah supaya dan saudara dan saya, Tuhan mau mengerti bagaimana untuk memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Jadi komunikasi itu Tuhan mau, dahsyat ya. Tuhan tuh pengen kita kalau jawab orang tidak sembarangan. Kalaupun misalnya di tengah jalan ada yang tanya, Bu, jalan Margonda sebelah mana? Gak boleh, saudara. Tuhan ajarkan sehingga kamu tahu bagaimana memberi jawab. Tujuan
tujuannya adalah supaya kamu bisa menyampaikan komunikasi itu, pesan itu dengan baik dan orang diberkati. Kamu tahu caranya memberi jawab. Sekarang udah tahu caranya. Tidak ada lagi tetapi penuh kasih. Begini, gini Pak. Makan waktu banget Bu, saya juga lagi buru-buru. Itu yang Tuhan ajarkan. Penuh kasih, jangan hambar. Apalagi informasinya informasi salah. Bertobat hari ini. Haleluya. Yang suka basa-basi, kasih kanan kiri angin palsu, angin sorga, bertobat hari ini. Jika iya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jadi sekali lagi, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Dan dengar, setiap kata-kata akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku tampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Hari ini kita masuk di bulan baru. Sebelum menerima berkat awal bulan, lewat doa berkat kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan juga anggur. Bisa roti apa saja dan bisa sirup. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, angkat roti tinggi ke atas kepala. Telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Hari ini perbuatlah dengan memakan roti ini peringatan akan Kristus. Hendaklah perkataan Kristus diam di antara kamu. Berkata-kata dengan penuh kasih dan jangan hambar. Mari makan dan percaya dengan sungguh dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan, angkat cawanmu tinggi ke atas kepala saudara. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari, minum, percaya dengan sungguh, dan jangan berbuat dosa lagi. Berubah jadi manusia baru. Amin. Dalam nama Yesus. Kau buka mataku, amin, hati dan pengertianku. Yes, hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Sama-sama angkat tanganmu, katakan pada dia, kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku tampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Biar musik angkat pujian ini dengan lembut. Saudara, perhatikan bahwa tujuan hidupmu adalah Tuhan. Hari ini biarlah perkataan Kristus diam di antara kamu. Hendaklah engkau memperhatikan kata-katamu senantiasa penuh kasih. Penuh kasih. Bangun hubungan dengan komunikasi yang benar sesuai firman Tuhan. Penuh kasih. Tidak ada lagi kata-kata kotor. Semuanya membangun. Sekalipun engkau menegur, itu baik. Itu engkau membangun juga.
tetapi dengan penuh kasih perlakukan orang yang engkau ajak bicara dengan benar, dengan baik, dengan penuh kasih. Tidak ada lagi bicara asal-asalan, saudara. Saudara dan saya sudah dewasa di dalam Kristus. Inilah tanda manusia baru ketika saudara dan saya berkomunikasi sesuai dengan yang Tuhan ajarkan hari ini. Penuh kasih dan jangan hambar, jangan biarkan satu kata pun sia-sia keluar dari mulutmu, terkatakan dalam mulutmu. Saudara, hidup dan mati dikuasai lidah. Perkatakan yang benar. Yesus penuh kuasa karena kata-katanya adalah kebenaran, yaitu firman Allah. Dan tidak ada kebohongan di dalam kata-katanya. Berbicaralah seperti sedang menyampaikan firman Tuhan. Jangan ada kebohongan, sebab iblis adalah bapa segala pendusta. Tetapi engkau jangan hambar, jangan basa-basi. Lakukan apa yang kau katakan. Tepati janjimu, tepati apa yang sudah kau katakan. Demikianlah orang-orang benar di hadapan Tuhan. Maka berkat-berkat ini akan turun ke atas engkau. Aku berdoa hari ini engkau menerima firman Tuhan dan melakukannya, maka engkau akan diberkati luar biasa. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas engkau di musim yang baru ini, di bulan yang baru ini, sepanjang bulan ini, bahkan terus kepada anak-anak dan cucumu, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku tampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Tuhan Yesus memberkati.